Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang maha baik, yang paling kami sembah pada pagi hari ini, dan sukacita yang kami rasakan karena berkat kedatangan dari Tuhan, sehingga kami dapat berada di sini untuk berkumpul beribadah kepada-Mu. Tuhan, pada kesempatan ini kami akan melaksanakan pertemuan dalam rangka memperingati Hari Reformasi dan Bapak PKN. Kami mohon campur tangan Tuhan agar pertemuan yang kami gelar kali ini dapat berjalan lancar seturut kehendak-Mu saja. Tolonglah kami dalam bimbingan-Mu, bimbinglah kami dalam kebijaksanaan-Mu. Jadikanlah pertemuan yang akan kami laksanakan ini menjadi pertemuan yang penuh berkat, dipenuhi oleh sukacita sehingga menghasilkan sesuatu yang positif bagi tiap pribadi kami, terlebih lagi untuk seluruh persekutuan Allah Bapa dimanapun kami berada. Dalam kasih kemurahan-Mu kami mohon dengarkanlah doa kami. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 255, firman-Mu kepada selalu. Iman
saudara biasa. Mari kita berdoa sebelum dengan pemberitaan firman. Kami memohon urapan ya Tuhan, agar pemberitaan firman ini sesuai dengan seluruh kehendak. Pakailah hamba-Mu yang terbatas ini dengan urapan Roh Kudus sehingga menyampaikan pemberitaan ini sepenuh hati sesuai dengan kehendak-Mu. Dan bagi kami semua, sama kaum Bapa dan warga kita sekalian dapat melakukannya. Kami berdoa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita membuka kitab Amsal pasal 23 ayat 3 sampai 24. Kemudian jelaskan pemberitaan firman. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak dan bersukacita karena dia. Amin. Salam. Saya senang sekali karena bisa hadir di sini. Pagi pas datang gereja ada poster saya dengan Pak Waseku, Pak Komedi, dan saya lihat agak tampan saya sedikit dari beliau. Walaupun kenyataannya beliaulah yang lebih tampan dari saya. Ya, saya ingat sekitar 11 tahun yang lalu, ketika saya ikut kegiatan bapak-bapak di sini, Pak Wardinan waktu itu selaku Sekum mengatakan bahwa seksi pelayanan bapak-bapak itu paling susah katanya diorganisasikan. Lain kalau dengan ibu-ibu. Kalau seksi pelayanan perempuan bahkan hadir ketika bapak-bapak juga hadir. Yang kedua, ada data yang menarik gitu. Calon mahasiswa STT dan mahasiswa STT IKE itu banyak perempuan ya. Bahkan biasanya lebih dari 2/3 perempuan. Tapi biasanya dari resort-resort seberangkat kalau Pak Adi selalu Pak Sudi kalau bisa katanya yang pergi praktik PBG itu yang laki-laki ya gitu. Sulit juga gitu banyak perempuan. Nah, ada satu data yang menarik dari hasil wawancara para mahasiswa itu kenapa banyak perempuan yang berminat menjadi pendeta. Tahu nggak Bapak Ibu apa namanya? Karena katanya yang paling aktif di gereja itu ibu-ibu gitu. Jadi mohon maaf Bapak-Bapak ya. Itu salah satu daya tariknya. Tapi hari ini saya pikir dua data itu bisa kita abaikan. Karena kegiatan bapak-bapak ini seolah mau berformasi gitu. Wah ini loh kita bapak-bapak juga sama gantengnya dengan kaum ibu-ibu. Jadi banyak kegembiraan yang kita alami hari ini. Dan mudah-mudahan itu memberi sukacita kita bersama. Dan Tuhanlah yang memberikan dasar yang kuat. Karena Ia dalam pembela kita dan memberi sukacita dalam hidup kita. Amin. Mari kita menaikkan doa sama. Kami memohon ya Tuhan, firman-Mu akan dapat kami lakukan, karena kami tidak hanya hidup dari makanan dan roti saja, melainkan firman-Mu. Ajarlah kami untuk meyakini bahwa Tuhan Allah adalah pembela kami dan memberikan sukacita selalu dalam kegembiraan kehidupan kami bersama-sama, sehingga kami selalu ada kesediaan untuk bersorak-sorai dalam kehidupan kami. Saat ini kami ingin bersama-sama menaikkan serangkaian doa syafaat kami. Dimohon agar bangsa dan negara kami menjadi
tetap perencanaan aman dan tentram. Kami juga memohon agar pemimpin-pemimpin daerah termasuk di Kabupaten Sananta ini Tuhan memberkati, agar seluruh wilayah kita di timur ini merasakan sukacita karena pemerintahan yang baik. Kami juga mendoakan seluruh peserta jemaat yang kami layani di berbagai tempat di Kalimantan Timur ini, Tuhan berkati. Dan juga sisi pelayanan bapak-bapak yang Tuhan perkenankan supaya dia jadi bagian kategori pelayanan IKE, Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Kami mohon juga seluruh rangkaian kegiatan hari ini, lebih keterlibatan pihak pemerintah, dan nanti bila Pak Bupati telah tiba, biar memberikan semangat yang baru bagi kami, agar kami senantiasa bersyukur bagi kehidupan kami tetap dipilih oleh para pemimpin kami. Demikian Bapa di sorga, seluruh kegiatan dalam rangka SPP dan juga Hari Reformasi ini bisa berlangsung dengan baik. Berkatilah seluruh panitia yang terus bekerja, dan juga berkatilah siapapun yang terlibat, agar kami merasakan kasih dan sukacita di dalam seluruh kegiatan ini. Juga berkati seluruh keluarga kami, baik yang ada di sini maupun keluarga kami yang kami tinggalkan, agar senantiasa di bawah naungan dan kasih. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerja-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan kami juga benar yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memulai rangkaian kegiatan hari Reformasi dan Hari Bapak IKE se-Kalimantan Utara ini dengan memohon pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus dan menguatkan kita dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah membagi kita dalam kasih Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Dialah yang melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengukuhkan saudara-saudara. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.
bersama pada pagi hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini saya ingin menyapa terlebih dahulu yaitu Bupati Kutai Timur yang telah hadir di tengah-tengah kita. Di tengah kesibukan beliau yang kita ketahui bersama, beliau dapat menyempatkan waktu untuk hadir di acara kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Ardiansyah Sulaiman MSI. Yang kami hormati Wakil Sekretaris Umum Majelis Sinode GKE Bapak Pendeta Gunedi MTH. Yang kami hormati Ketua Majelis dan Cares GKE Sangatta di jemaat di tempat ini, yaitu Bapak Pendeta Ardianto YBMTH. Yang kami hormati Ketua Panitia Pendiri Perwakilan Majelis Sinode Banjarmasin dan GKE di Kutai Timur. Puji syukur kita aturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara pembukaan seminar dan juga perlombaan dalam rangka Hari Reformasi dan Hari Ulang Tahun Seksi Pelayanan Bapak Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2023. Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan akan dilanjutkan dengan menyanyikan Mars Kutai Timur dan Mars GKI. Indonesia,
silakan duduk kembali. Selanjutnya doa pembukaan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Dr. Sudianto MSI. Disilakan. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Tuhan, mendidik Pak Bupati dari nama Kristen. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur atas kasih-Mu, ya Allah Bapa dalam Yesus Kristus, karena pada hari ini seluruh proses perencanaan, rangkaian, kegiatan yang akan dimulai dalam rangka Hari Bapa GKI dan Reformasi akan segera dimulai. Kami berterima kasih atas kehadiran para peserta yang tiba pada saat ini dari berbagai tempat di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Demikian juga dengan kehadiran Pak Bupati saat ini. Kami percaya kasih Tuhan mendampingi kami, dan kami mohon agar seluruh rangkaian ini dapat berlangsung dengan baik. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Dr. Sudianto MSI yang telah memimpin kita dalam doa pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan laporan Ketua Panitia oleh Bapak Insinyur Yosef Palinggi SPP Emling. Disilakan. Shalom. Puji nama Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita diberikan waktu oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikan kesehatan, dan kita juga bersyukur pada pagi hari ini Bapak Bupati berkenan hadir di sela-sela kesibukan beliau. Terima kasih Pak Bupati. Baik, karena ini juga kita barusan merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-78, saya ingin menyapa dan menyampaikan selamat kepada kita semua merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Merdeka! 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 Baik, kita berharap bangsa kita semakin maju dan kita semakin sejahtera. Amin. Yang kami hormati Bapak Bupati Kutai Timur, Bapak Dr. Andes Haji Ardiansah Sulaiman MSI, yang kami hormati Wakil Sekretaris Umum Majelis Sinode GKI Banjarmasin, Bapak Pendeta Unedi MPH, yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Teologi GKI Banjarmasin, Bapak Pendeta Dr. Sudianto MSI, yang kami hormati Ketua Pengurus Perwakilan Majelis Sinode GKI Provinsi Kalimantan Timur, Ibu Pendeta Inawan Rati MD PDK, yang kami hormati Majelis Pertimbangan Perwakilan Majelis Sinode GKI Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Arfandi SE, yang kami hormati Ibu Nakuleni SHMPDK Dimas Kristen Kutai Timur, yang kami hormati Camat Sangatta Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Kak Sarani, yang kami hormati Bapak Budi Setia Budi ya Pak, Kapolkos Sangatta Selatan ya Pak. Terima kasih Pak. Yang kami hormati Ketua Majelis Cares Majelis Jemaat GKI Kata Sangatta Bapak Dianto MPH, yang kami hormati Ketua Resort GKI Balikpapan dan rombongan, Ketua Resort GKI Samarinda dan rombongan, Ketua Resort GKI Makam dan rombongan, Ketua Cares GKI Sendawar dan rombongan, Ketua Majelis Jemaat GKI Bontang dan rombongan, Ketua Calon Imam GKI Tepian Langsat dan rombongan, yang kami hormati Ketua Majelis Jemaat GKI Manuel PT Kemilau Indah Nusantara, ya, Bengalon dan rombongan, yang kami hormati hamba Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Bupati,
izinkan kami melaporkan bahwa kegiatan Hari Reformasi dan Hari Bapak GKE yang tahun 2023 dilaksanakan di Sangatta ini dihadiri oleh semua perwakilan Cares, Resort, jemaat mitra yang ada di Kalimantan Timur. Sedangkan yang dari Kaltara Pak Bupati tadi malam beliau menyampaikan berhalangan hadir karena sesuatu hal. Kegiatan ini rutin dilaksanakan sejak tahun 2014. Hostnya berganti-gantian Pak Bupati. Namun di tahun 2019 sempat vakum karena COVID-19 dan baru kita laksanakan pasca itu di Sangatta ini. Dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan beberapa hal tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua STT. Kegiatan kita adalah ibadah, kemudian seminar, ada 2 seminar topik yang akan kita bahas. Salah satu di antara terkait dengan IKN, bagaimana warga GKE melihat, mendukung, bahkan berperan aktif dalam pembangunan IKN. Lalu yang kedua yang juga esensial adalah bagaimana warga, khususnya bapak-bapak, menjadi pelopor, ya, menjadi leader di tengah-tengah keluarga GKE, baik itu menjadi saksi di tengah keluarga maupun di tengah masyarakat. Bapak Bupati yang kami hormati, kegiatan Hari Reformasi ini mengambil tema hidup menurut roh dan subtema jadikan kaum Bapak sebagai imam dan teladan dalam keluarga dan masyarakat. Saya kira 2 topik yang akan kita bahas dalam seminar nanti sangat relevan. Ibadah seminar dan materi-materi nanti akan kami laksanakan setelah kegiatan ini. Kegiatan hari ini didukung penuh oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan bantuan dana dari bantuan dana hibah, ya Pak Pendeta, ya. Dan terima kasih Pak Bupati atas full supportnya bagi kami, sehingga panitia sangat bersyukur. Kegiatan ini kami hanya mengatur Pak Bupati kegiatan-kegiatan ini tanpa memikirkan lagi dananya Pak. Jadi karena biasanya dana itu yang kadang-kadang membuat panitia agak ekstra, tapi kami fokus kali ini hanya memikirkan bagaimana kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik dan tamu-tamu bisa terlayani juga dengan baik. Berikutnya kami juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Jemaat GKE Pata Sangatta dan seksi kategorial seksi pelayanan bapak-bapak yang sudah mempercayakan kami panitia untuk menjalankan tugas ini sehingga kegiatan ini bisa terlaksana, dan kita berdoa agar kegiatan sepanjang hari ini dan besok pagi penutupan bisa berjalan dengan baik. Terakhir kami ingin menyampaikan juga permohonan maaf yang tulus kepada Bapak Bupati dan Bapak Ibu sekalian apabila dalam penyambutan kami, pelayanan kami pasti banyak kekurangan dan kelemahan. Karena itu dengan kerendahan hati kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian laporan kegiatan dari Panitia Hari Reformasi dan Hari Bapak GKE 2023 di Sangatta. Terima kasih atas perhatian kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yosef Panginggi STPMI selaku Ketua Panitia Penyelenggara Kegiatan pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Ketua Majelis Sinode GKE Provinsi Kalimantan Timur dan Cares GKE Sangatta kepada Bapak Harpandi SE. Disilakan. Izin protokol, saya ingin meralat jabatan saya.
Tapi ini apakah doa saya nggak tahu juga. Ini gara-gara gurau saya sampaikan mahasiswa PPG. Saya adalah pendeta senior yang ada di Kaltim. Tapi gurau sebenarnya Pak Bupati. Jadi ini hari ini pun salah jabatan. Saya adalah Ketua Majelis Pertimbangan Sinode Wilayah Kalimantan Timur dan Ketua Majelis Pertimbangan Calon Resort GKE Sangatta. Ya, jadi saya tidak berani mengambil jabatan para pendeta tadi. Mohon maaf ini Pak Bapak Asekum. Yang saya hormati Bapak Bupati Kutai Timur, yang saya hormati Wakil Sekretaris Sinode Gereja Kalimantan Evangelis Banjarmasin, yang kami hormati saudara saya ketemu lagi, Ketua Sekolah Tinggi Teologia pusatnya di Banjarmasin GKE, Bapak Dr. Sudianto MSI. Bukan orang Jawa ini Pak, asli orang Dayak, masih kerabat saya. Jadi namanya rada-rada Jawa semua. Pak Pendeta juga Ardianto namanya. Saya nggak tahu. Yang saya hormati protokol dan ada dari perhubungan, ini rekan-rekan saya semua, ini adik saya Pak Suki Isnawan, Camat Sangatta Selatan yang mewakili, Pak Kapolsek yang mewakili, beliau dari dari Mukti. Ya, mohon maaf, saya belum kenal, kalau salah mohon maaf. Para ketua resort, calon resort dan resort GKE se-Kalimantan Timur. Saya tidak mengulanginya karena terlalu lama. Ketua rekan saya, Ketua Perwakilan Sinode Wilayah Kalimantan Timur diwakili oleh Ibu Pendeta Ina Pandrawati. Ini pasukannya Pak Bupati juga. Dan semua yang hadir, mohon maaf kalau tidak disebut satu-satu, terlalu lama nanti bilang Pak Bupati biasanya. Tapi wabil khusus Ketua kami Bapak Pendeta Ardianto YMTH dan panitia penyelenggara kaum bapak-bapak yang berbahagia tentu saja. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera. Salam. Adil kata linu, bajurang minta saruga, batsengan kajebata. Harus. Saya harus sampaikan ini Pak Bupati. Karena ini salam orang Dayak. Kebetulan saya ketuanya di KPU Kutai Timur. Jadi dan ini salam nasional. Intinya kita bercermin kepada kebaikan dan tentu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya sampaikan hari ini tentu kita rasa bersyukur dan terima kasih atas karya Tuhan, atas pertolongan Tuhan, sehingga kita boleh bertemu, berkumpul di tempat gedung gereja ini. Gedung gereja ini beberapa bulan yang lalu, tahun ya katakan saya bulan yang lalu, Pak Bupati sudah resmikan, prasastinya ada di samping Pak, kalau nanti sempat dilihat. Dan satu-satunya gereja yang ada patung Yesusnya tapi di Protestan. Ini kan perlu saya jelaskan juga kepada resort-resort dan sinode, karena ini biasanya Katolik Pak Bupati, tapi ada sejarahnya. Sejarahnya karena lahirnya gereja pertama di Kutai Timur ada di sini. Disinilah kumpul semua aliran Kristiani dan Katolik
tempatnya beribadah dulunya, Pak. Jadi yang buat itu saudara-saudara kami dari Katolik dulu, kami hargai dan kami pelihara. Itulah yang ada di samping dan ada tanda tangan Pak Bupati di depannya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kehadiran Pak Bupati pada hari ini. Saya datang Pak ke ruangan Bapak, tapi Bapak tugas memang sangat padat. Saya titip Pak Ajudan, itu disusul oleh Ketua Panitia. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Basuki, saya titip pesan, Dinda, tolong sampaikan. Kami sangat berharap kehadiran beliau karena acara ini didukung penuh oleh pemerintah. Kami berharap ada kehadiran beliau, jemaat dan warga GKE rindu ada beliau di tengah-tengah kami. Saya takut lupa, nanti biasanya terakhir. Mohon perkenan nanti Pak Bupati membuka acara ini nanti dan menyampaikan pesan-pesannya kepada kami rakyat ini. Hari ini adalah judulnya Reformasi dan Hari Kaum Bapak. Dan itu reformasi adalah perubahan yang cepat atau lompatan yang drastis terhadap kehidupan kita. Apa kolerasinya dengan gereja? Mohon maaf Pak Pendeta, Pak dosen, kalau saya salah, tapi saya hanya berpikir dengan cara pikir saya. Perubahan itu tentu ada perubahan pola sikap kita dalam bergereja, pola sikap kita sebagai kepala rumah tangga, pola sikap kita di dalam menyongsong era globalisasi yang sangat dahsyat, dan bagaimana cara hidup pandangan kita yang tidak boleh jauh daripada Tuhan. Karena apapun yang kita mau, apapun yang kita cita-citakan, tidak berlandaskan firman Tuhan, apapun agamanya, saya kira itu adalah satu-satunya fondasi kita berjemaat, berkeluarga, dan bermasyarakat. Seperti Ustadz saya Pak. Jadi itu intinya. Tantangan ke depan adalah ada beberapa hal. Adalah sektor pendidikan, kesehatan, pangan, cara hidup pandangan terhadap politik yang bersinergi dengan kehidupan keagamaan, karena kadang-kadang ini salah cara pandang kita. Nah itulah lompatan-lompatan yang harus nanti di dalam seminar pesan kami Pak diterjemahkan, dan harapan kami Pak Bupati juga menjelaskan tentang itu. Kita lihat dari lagu Marsnya Kutai Timur dan Marsnya GKE, sinergi rasanya. Apa yang kurang di Kutai Timur ini? Segala sesuatunya karunia Tuhan berlimpah ada di Kutai Timur. Harapan kami satu Pak Bupati, ada keterlibatan jemaat GKE di dalamnya. Dan tentu bagi warga kita jangan apatis terhadap itu, terhadap kegiatan pemerintah, terhadap kegiatan baik dari terbawah sampai yang teratas. Pak Bupati, Pak Haji Ardiansah Sulaiman MSI sudah memimpin kita dengan baik, suasana kita kondusif. Doa kami jemaat GKE Panda Sangatta dan seluruh yang ada di Kaltim, Bapak sehat, Bapak menjadi pemimpin yang amanah bagi kami, dan harapan Bapak bisa lanjut memimpin Kutai Timur. Ya, bukti nyata sudah ada di dalam kita, banyak keterlibatan pemerintah terhadap kehidupan kita bergereja, bermasyarakat yang ada. Saya atas nama perwakilan, mohon maaf Pak
kuasaikum kalau saya berlebihan, melebihi hal-hal yang seharusnya belum pantas disampaikan. Tapi harapan kami adalah apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kehidupan bergereja, kehidupan sebagai bapak kepala rumah tangga yang selalu takut akan Tuhan. Pesan terakhir adalah sebentar lagi kita memasuki tahun politik. Tentu dinamikanya banyak. Harapan mari kita tetap menjaga ketertiban dan keamanan. Ada Pak Polisi di sini, hubungan kita baik. Tapi mana kami ada yang salah warga kami, Pak Camat, Pak Desa, tolong ingatkan atau hubungi kami. Jadi bukan kami ingin membela yang salah ketika salah, tapi bukan kami juga ingin membenarkan semuanya yang ada. Tapi harapan terbangun komunikasi. Gereja adalah juga berperan penting dalam membina kehidupan bermasyarakat dan bertetangga. Hari ini juga Pak Bupati pagar sudah bagus Pak. Ada bantuan juga dari pemerintah. Ada landscape di belakang yang dulu Bapak lihat belum selesai antara masjid. Pak Panitia itu tenda punya tenda dipinjam dari masjid belakang, dari masjid saudara kita di situ. Itulah yang kami bersama-sama jemaat lakukan, jaga silaturahmi dalam kearifan di dalam hubungan antar beragama yang ada di Kutai Timur. Inilah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf tidak ada hal yang kurang berkenan. Kiranya kita semua sehat. Selamat datang bagi rombongan dari Kutai Barat, dari Samarinda, Balikpapan, Bontang. Harapan kembali tetap sehat. Jangan sampai lupa makan, dan banyak yang lansia, vitaminnya jangan lupa. Saya kira ini ada baiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas sambutan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Wakil Sekretaris Umum Majelis Sinode GKE, yaitu Bapak Pendeta Gunedi MPH. Disilakan. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada pemandu acara yang sudah memberikan kesempatan kepada kami dari Majelis Sinode GKE untuk menyampaikan sambutan dalam acara pembukaan Hari Bapa dan Hari Reformasi yang dilaksanakan di Sangatta pada hari ini sampai besok. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu, salam sejahtera, salam. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai dan memberkati kita dalam seluruh tugas, karya dan pelayanan kita di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah jemaat, dimanapun kita dihadirkan dan diutus. Yang kami hormati dan kasihi dan cintai Bapak Bupati Kutai Timur yang sudah boleh hadir bersama-sama dengan kita. Boleh beri aplaus tepuk tangan untuk beliau. Kehadiran Bapak kami kira semacam energi yang begitu luar biasa bagi kita, khususnya Gereja Kadipaten Evangelis. Dan tentunya ini juga menjadi sebuah dorongan dan semangat bagi bapak-bapak khususnya untuk juga memiliki peran yang luar biasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam kapasitas sebagai bapak-bapak. Dan sekaligus saya menyampaikan salam dari Bapak Dr. Ampera Ayu Mebas SNM Bupati Barito Timur yang juga berkeinginan hadir, tapi karena satu dan lain hal beliau tidak bisa hadir. Dan seluruh peserta, bapak-bapak, seluruh undangan, bapak ibu sekalian, selamat datang dan penuh sukacita dalam pertemuan kita hari ini. Kami juga menyampaikan permohonan maaf Ibu Ketua Umum Majelis Sinode GKE tidak bisa hadir. Hari ini juga di tempat yang lain ada kegiatan yang dilakukan.
dan mungkin juga beliau sudah menyampaikan kepada Pak Ardianto selaku Ketua Cares, mungkin waktu berikut beliau juga bisa hadir bersama-sama dengan kita. Selanjutnya kami ingin menyampaikan kepada kita tema sidang 3 Majelis Sinode GKI sudah digodok oleh pihak Sinode GKI yang hampir final. Sidang 3 kita nanti akan dilaksanakan di Kasongan, dan kami tidak salah menginformasikan ini juga sekaligus ingin menyemangati dalam pertemuan kita ini bahwa tema sidang 3 kita nanti adalah kiprah bersama menuju GKI bersinar di tahun politik IKN era bonus demokrasi dari Indonesia Emas 2045. Artinya tidak salah, Pak Arpandi tadi sudah menyampaikan beberapa hal terkait IKN, terkait tahun politik, terkait bagaimana GKI hadir di sana. Bonus demografi adalah jumlah penduduk usia produktif, usia kerja lebih banyak dari yang tidak produktif. Dan keuntungannya bagi ekonomi yang didapat adalah negara atau daerah akan merasakan untung dengan banyaknya masyarakat usia produktif. Nah, inilah yang merupakan bagian yang harus disiasati dan dihadapi oleh seluruh warga masyarakat, dan mungkin nanti Pak Bupati akan mengelaborasi dalam sambutan dan arahannya. Dan IKI juga hadir di situasi ini, tidak bisa kita pungkiri. Oleh karena itu juga Gereja Kalimantan Evangelis juga tidak bisa hadir hanya untuk dirinya sendiri, karena dia berada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pemerintahan yang ada. Kalau di sini kita konteksnya adalah berada di bawah pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, tentunya kita berada dalam suatu arah sesuai dengan visi dan misi kabupaten ini yang dipimpin oleh Bapak Bupati saat ini, yang seperti dikatakan Pak Arpandi tadi, doa kita bersama bahwa beliau dapat melanjutkan kepemimpinannya dalam periode berikut. Amin, Bapak Ibu. Kita beri tepuk tangan. Kami dari bagian Gereja Kalimantan Evangelis dari Banjarmasin sangat mendukung seluruh berbagai kegiatan, termasuk kegiatan kita hari ini. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa peran Gereja Kalimantan Evangelis tidak boleh lagi hanya untuk dirinya sendiri, tetapi dia juga terbuka terhadap perubahan-perubahan, terhadap pergerakan-pergerakan, lompatan-lompatan cepat yang seperti diistilahkan oleh Pak Arpandi tadi. Kita tidak boleh tertinggal dalam lompatan-lompatan itu. Kita harus bergerak, kita tidak boleh diam. Tetapi tidak lupa juga kita harus menyesuaikan dengan pemerintah setempat. Kita harus menghormati pemerintah setempat. Karena dalam firman Tuhan juga ingin mengatakan kepada kita bahwa pemerintah adalah bagian dari pemimpin kita yang ada di tempat tersebut. Saat ini kita dipimpin oleh Pak Bupati, tentu setiap kebijakan, setiap program itu harus didukung dalam doa, dalam langkah-langkah konkret kita. Bahkan kita berterima kasih sekaligus juga atas dukungan dalam berbagai kegiatan gereja, bahkan dalam pembangunan fisik proporsional, bahkan untuk kegiatan ini pun ya Pak Yosef secara penuh didukung oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Ini luar biasa. Artinya panitia bisa berfokus untuk menyiapkan segala sesuatu, bisa menyelenggarakan kegiatan ini dengan berbagai kegiatan seperti ibadah, seminar, bahkan kegiatan-kegiatan permainan yang menghibur. Seperti dikatakan oleh Ketua SDG tadi, ada kegembiraan. Itu yang menjadi penting bagi kita adalah dalam setiap pertemuan, dalam setiap momen, dalam setiap tugas tanggung jawab kita, kegembiraan itu yang akan membuat kita semakin kuat, semakin solid, semakin bisa bersama-sama dalam seluruh tugas tanggung jawab dan kapasitas kita masing-masing. Oleh karena itu kami juga ingin sekali lagi mengatakan Gereja Kalimantan Evangelis di berbagai tingkat dan aras mendukung penuh berbagai kebijakan dan program pemerintah yang berpihak kepada masyarakat, bahkan di dalamnya ada gereja. Terima kasih Pak Bupati Kutai Timur yang begitu luar biasa, yang sudah mendukung, hadir bersama-sama. Saya kira sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai jemaat dan masyarakat untuk mendukung beliau, mendoakan beliau. Bukan hanya mendoakan, jika pada saatnya nanti Pak Arpandi ya coblosnya itu penting juga itu ya. Kalau tidak ada itu kan hanya doa sudah cukup. Artinya itu penting ya, nah itu. Dan akhirnya kami atas nama Majelis Sinode GKI yang boleh hadir bersama-sama dengan kita di sini menyampaikan terima kasih sekaligus permohonan maaf jika dalam apa yang kami sampaikan ini kurang maksimal, kurang pas. Sekali lagi kami mengatakannya dengan ketulusan kami, dengan kecintaan kami kepada Bapak Ibu semua, bahkan kecintaan kami juga kepada Bapak Bupati yang begitu luar biasa. Bapak Bupati tetap sehat, tetap kuat, dapat menuntaskan program, bahkan melanjutkan di periode berikutnya, dan kita yakin Tuhan pasti menolong melewati warga masyarakat, bahkan di dalamnya ada warga gereja Kalimantan. Dan akhirnya kami mengucapkan selamat, dan pada saatnya nanti mohon izin kepada Pak Bupati memberikan arahan
dalam sambutan bahkan membuka secara resmi kegiatan Hari Bapa, Hari Reformasi. Dan terima kasih juga kepada panitia yang begitu luar biasa, Pak Ardianto bersama dengan rekan-rekan sekerja, KPP, bapak-bapak, ibu-ibu yang juga standby membantu bahkan hari ini juga bersama-sama. Demikian yang boleh kami sampaikan. Selamat pagi menjelang siang. Tuhan memberkati kita. Salam. Terima kasih atas sambutan oleh Bapak Pendeta Yunidi MTH selaku Wakil Sekretaris Umum Majelis Sinode GKI. Baik Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, sebelum kita akan mendengarkan sambutan Bupati Kutai Timur dan akan membuka secara resmi kegiatan pada pagi hari ini, bersama-sama kita akan menyaksikan tarian, yaitu tarian Gelam Dadas, sebuah persembahan dari Jemaat GKI Sangatta. Kami mengucapkan selamat menyaksikan.
penampilan tarian gelang dada yang telah ditampilkan oleh penari-penari cantik yang telah kita saksikan bersama tadi. Dan tidak heran kenapa nama tarian ini gelang dadas, karena yang menjadi senter dari tarian ini adalah gelang yang dipakai oleh para penari yang telah kita saksikan bersama. Bersama-sama kita akan mendengarkan sambutan Bupati Kutai Timur dan akan sekaligus membuka secara resmi seminar dan juga perlombaan dalam rangka Hari Reformasi dan HUT Seksi Pelayanan Bapak GKE tahun 2023 yang akan ditandai dengan pemukulan gong. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Ardiansyah Sulaiman MSI, disilakan. Bapak Ibu sekalian, itu fotonya palsu, itu fotonya. Itu masih usia 17 tahun. Baik, untuk yang beragama Islam dalam ruangan ini yang hadir, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saudara-saudara saya dari umat Kristiani, saya ucapkan Salam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, ini mohon maaf Bapak Ibu kalau saya salah-salah ucap, ya, Wakil Sekretaris Umum Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis Banjarmasin, betul ya? Ya. Mudah-mudahan tadi jangan diponis kalau salah sebut, ya. Maklum, ini maklum saja. Yang saya hormati Ketua Pengurus Perwakilan Majelis Pertimbangan GKE Kaltim dan juga sekaligus Ketua Majelis dan Caris Gereja GKE Sengata Pak Harpandi, ya. Pak Harpandi tadi pas betul beliau ngasihkan harapan, karena memang Harpandi itu singkatan dari harapannya Pak Pandi. Harpandi, harapannya Pak Pandi. Teman sejawat masih di Dewan DPRD kemarin. Kemudian yang saya hormati Dimas Kristen Kutai Timur, hadir beliau dalam kesempatan ini. Kemudian yang saya hormati Saudara Camat Sangatta Selatan atau yang mewakili. Kemudian Pak Kapolsek Sangatta Selatan yang juga hadir dalam kesempatan ini. Saudara-saudara para ketua-ketua resort se-Kalimantan Timur yang hadir dari semua daerah, kota dan kabupaten sekaltim yang hadir. Kalau saya sebutkan satu persatu bisa 2 jam, jadi sekaligus saja. Dan Bapak Ibu yang hadir, para undangan berbahagia, selamat datang di Kutai Timur. Selamat datang di kota Kabupaten Kutai Timur, yaitu Sangatta Utara. Namun posisi kita hari ini berada di Kecamatan Sangatta Selatan, daerah yang tertua di Sangatta, daerah yang pertama kali terbangun di Sangatta ini adalah di Sangatta Selatan. Jadi betul yang disampaikan Pak Harpandi tadi, ya, bahwa karena ini yang pertama kali dibangun, maka berkumpullah semua jemaat gereja dari berbagai aliran. Dan setelah menjadi kabupaten, ya, maka masing-masing sudah memiliki gerejanya masing-masing. Bapak Ibu sekalian, menata Kutai Timur sejahtera untuk semua, itulah visi yang sedang saya laksanakan sekarang ini. Dan semoga saja visi ini cukup hanya pada pemerintahan hari ini. Maksudnya cukup, semoga berhasil, ya.
menata Kutai Timur sejahtera untuk semua. Artinya karena Kutai Timur ini sekarang saya memproklamasikan Kutai Timur ini adalah Magic Land, daerah yang ajaib. Ajaib dari sisi sumber daya alam, tidak ada yang nganggur. Mulai dari sumber daya lautnya, dari dasar lautnya, dari permukaan lautnya, dari isi-isi lautnya, pantainya, keindahan pantai, keindahan laut, biota-biota laut, kemudian di daratannya batu bara, minyak, emas, bahkan logam-logam lainnya, kebun sawit 800.000 hektar sekarang, pertaniannya, hortikulturanya, dan semuanya. Kemudian yang tidak kalah penting juga hutannya, semuanya tidak ada yang menganggur, semuanya memberikan manfaat. Sehingga kalau saya katakan sangat tepat itu kalau Mars Kutai Timur setiap saat momen harus dinyanyikan ya. Dan siapapun yang menyanyikannya itu akan terkenal. Apa terkenalnya? Jika aku pergi jauh, aku tetap akan kembali ke Kutai Timur. Jadi Pak Pendeta hari ini merasakan Kutai Timur, nanti akan kembali ke Kutai Timur lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, luas Kutai Timur ini 35.748 km persegi. Terluas kedua di Kalimantan Timur setelah Kabupaten Berau, beda tipis dengan Berau. Berau 36.000 sekian. Terdiri dari berbagai suku bangsa, dan semua suku bangsa, semua agama ada. Semua suku bangsa ada, semua agama ada, semua etnis ada. Kemudian alamnya memberikan keindahan yang luar biasa. Hanya persoalannya sampai saat ini belum ada satupun yang secara profesional mengangkat alam Kutai Timur ini sebagai salah satu destinasi yang utama. Dan sekarang pemerintah sekarang sedang berlomba-lomba untuk mengenalkan ke publik. Kalau tadi Bapak Ibu lihat di latar belakang video, Mars Kutai Timur itu produksi dari pariwisata. Ada juga Mars Kutai Timur latar belakangnya produksi dari Prokompi. Ada juga yang lain-lain. Masing-masing memiliki keunikannya, dan sekarang memang kita sedang mengenalkan Kutai Timur. Semoga saja menata Kutai Timur sejahtera untuk semua ini, sejahtera untuk semua warga yang ada, tidak mengenal etnis, tidak mengenal suku, tidak mengenal bahasa, tidak mengenal budaya, tidak mengenal agama. Semua sama adalah masyarakat dan rakyat Kutai Timur, berhak untuk mendapatkan kesejahteraan. Inilah Kutai Timur, menata Kutai Timur sejahtera untuk semua. Dan mudah-mudahan bukan tanpa halangan, pasti banyak halangan dan rintangan pada saat pemerintah ingin melakukan hal-hal yang terbaik seperti itu. Para pendeta, para ulama itu paham hal-hal yang terbaik itu pasti musuhnya adalah yang tidak baik. Ya. Jadi tidak dengan mudah kalau para pendeta ceramah ke semua masyarakat, kalau para ulama Islam ceramah ke semua masyarakat, halangan dan rintangannya lebih banyak. Ya. Kalau saya menerjemahkannya begini, Pak Sikum, ya, kalau misalnya
pendetanya itu lulusan SD, pasti setannya juga lulusan SD. Ya. Kalau pendeta lulusan SMA, ulamanya lulusan SMA, pasti pendeta ulama, musuhnya juga setannya lulusan SMA. Kalau pendeta ulama itu profesor, setannya lebih profesor lagi. Ya, jadi itu yang menjadi tantangan kita semua. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang tidak mudah untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat, tetapi harus dilakukan karena dalam rangka perintah kebaikan demi kebaikan untuk masyarakat. Bapak Ibu sekalian, ya, kalau tadi harapannya Pak Pandi meminta saya, ya, Harpandi, ya, singkatan dari harapan Pak Pandi, meminta saya untuk menyampaikan arahan, ya, saya kira tidak terlalu banyak. Nanti yang pas itu nanti pada saat seminar, ya, karena ini ada akademisi, ya, Pak Dr. Sugianto, ya, dan Pak Sekum, Pak Pendeta Gunedi, ya, kemudian juga ada Pak Ardianto, ada Pak Yusuf Palimbi, ya, ada Pak Harapan Pak Pandi juga, Pak Pandi. Nanti mereka yang akan lebih banyak memberikan pencerahan dan hal-hal yang barangkali harus kita lakukan bersama. Namun dalam kesempatan ini, ya, saya mohon maaf, hampir di setiap pertemuan seperti ini, baik di masjid maupun di gereja, ya, mungkin juga yang sudah mendengar arahan saya di dalam peresmian yang lalu, ya, mungkin agak bosan. Bapak Ibu sekalian, musuh kita saat ini itu narkoba. Sederhana saja bahasanya, narkoba, narkotik dan obat-obat terlarang. Itu sederhana. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau ini sudah masuk di dalam diri seseorang yang terjerat di dalam obat-obat terlarang ini, maka agak sulit untuk kembali normal. Agak sulit. Saya sedikit menyampaikan, khususnya bagi warga Kutai Timur, bagi para pendeta Kutai Timur, bagi semua masyarakat Kutai Timur, ini biar nggak salah saya kasih data. Bapak Ibu sekalian, khusus untuk Kutai Timur, ini mohon maaf, ini data yang saya terima dari pihak Lapas Bontang. Jadi lembaga pemasyarakatan Bontang. Kenapa Bontang? Karena Kutai Timur belum punya. Insya Allah tahun depan kita akan membangun lapas. Jadi lapas Kota Bontang itu kapasitasnya hanya 376 orang, Bapak Ibu sekalian. Tapi sekarang isinya itu 1.746. Nggak sanggup. Makanya kemarin ketua lapas minta Putin segera bangun. 70% penghuni lapas Bontang orang Kutai Timur. Dan 70% orang Kutai Timur itu narkoba. Bisa kita bayangkan. Bapak Ibu, bagi para pendeta yang ada di Kutai Timur, memang Kutai Timur betul, ini jalur. Coba perhatikan jalur dari utara, dari Malaysia dari belahan negara mana, itu masuk terdekat menuju perbatasannya Malinau, masuk ke Kaltara, masuk ke Berau, setelah Berau masuk Kombeng,
ada berbagai jalur darat, jalur air yang banyak sekali, dan jalur kebun-kebun yang sulit untuk dipantau. Jadi lalu lintas melewati Kutai Timur luar biasa. Ya. Silahkan ditanya nanti sama bapak-bapak polisi yang memang bertugas, ya, memahami betul jalur itu. Namun meskipun dipahami, ternyata banyak yang melakukannya. Kita tidak tahu, ya, apakah mereka ini pengedar, apakah mereka ini pemakai dan sebagainya. Tapi itulah yang terjadi. Nah, semoga saja, ya, dari kontribusi kita semua, khususnya bapak-bapak pendeta, yang bisa memahamkan kepada semua warga. Karena memang yang terbaik untuk memahamkan itu adalah, ya, kita diharapkan kepada para tokoh agama dari semua agama, karena kalau kita menggunakan analisa umum saja, mereka lebih hebat. Apa hebatnya? Ini bisnis sangat menguntungkan, ribuan kali lipat untungnya, bisnis. Tapi kalau kita lakukan argumentasi keagamaan, tidak ada yang sanggup untuk menangkalnya. Kenapa? Semua argumentasi keagamaan itu di dalamnya semuanya ada, baik yang rasional ataupun yang doktrin, semua ada. Nah, ini kita berharap. Nah, mohon maaf, ini saya sampaikan di sini, mudah-mudahan membantu masyarakat Kutai Timur yang ternyata, Bapak Ibu sekalian, meskipun mereka secara KTP bukan warga Kutai Timur, tapi ketangkapnya di Kutai Timur, ya, ketangkapnya. Ada yang di kebun, masih banyak yang outsourcing, Pak Arpandi, ya, ada yang di jalan, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang pertama ingin saya sampaikan. Tapi yang kedua, ya, saya tidak ingin menakut-nakuti terkait dengan ini. Tapi sesungguhnya Kutai Timur itu adalah daerah harapan yang luar biasa. Sebagaimana yang saya katakan tadi, semua mungkin hanya orang yang malas saja yang nganggur di Kutai Timur ini. Hanya orang yang malas, ya. Kenapa? Karena semua memberikan daya pikat yang luar biasa. Mau hidup dengan layak, ada. Mau hidup sederhana, ada. Mau lebih kaya lagi, ada. Peluangnya masih banyak. Seperti yang saya katakan tadi, untuk pariwisata saja secara profesional belum ada yang menolak. Nah, mudah-mudahan di sini ada para bisnis wisata yang mencoba untuk membangun, silakan. Ya, silakan. Bapak Ibu, kalau ke Bontang, di sini ada perwakilan Bontang, mohon maaf ya, ada perwakilan Bontang. Orang Kutim itu orang Samarinda, orang mana senang ke Bontang. Ya, kalau pulang membawa oleh-oleh hasil laut yang ada di pasar Bontang Kuala. Hasil lautnya dari laut Kutai Timur. Ya. Kenapa di Bontang? Karena Bontang sudah lebih dulu hidup daripada Kutai Timur. Infrastrukturnya sudah lebih awal. Kalau ke Pulau Mian, itu tiap jam 7 itu pasti ada kapal-kapal nelayan yang merapat di pelabuhan Pulau Mian menjual ikan. Setelah itu mereka cepat berangkat. Kemana? Ke Bontang. Kenapa ke Bontang? Karena nelayan Bontang, ya, mancingnya di perairan Kutai Timur. Bapak Ibu sekalian, itulah tadi yang saya katakan. Artinya yang kedua, kalau yang pertama tadi, ini harapan Pak Pandi dan harapan kita semua, ya, agar warga Kutai Timur jangan sampai terjerat dengan persoalan-persoalan. Nah, yang kedua, ayo kita berada di Kutai Timur, mari kita bersama-sama bangun, ya, dari pemerintah, dari masyarakat, dari perusahaan, dari tokoh agama, dan seterusnya, ya, dari umat Kristiani, dari umat Muslim, dari umat Hindu,
kemudian Konghucu dan lain-lain. Kita juga punya Konghucu di sini. Tempatnya ada di Buddha, ada di perumahan Surga Barat, ya, tempat rumah ibadah mereka. Nah, ini yang kedua. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, bahwa Kutai Timur ini sedang dalam proses untuk terus memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Usianya baru 23 tahun pada tanggal 12 Oktober yang akan datang, ya. Dan saat ini kita sedang dalam proses meningkatkan infrastruktur untuk kenyamanan warga masyarakat. Meskipun masyarakat sebagian besar nggak sabaran karena memang begitu luasnya dan seterusnya, tapi yakinlah kita akan terus melakukan ini. Diharapkan juga kontribusi semua pihak, termasuk juga tokoh-tokoh agama, memberikan pemahaman kepada warga masyarakat. Kenapa Pak Sekum? Karena di Kutai Timur ini sejak tahun 2003-2004 sampai saat ini kita memberikan kontribusi kepada tokoh agama melalui, kalau yang muslim namanya, kok saya lupa apa Bu? Dai pembangunan. Kalau yang non muslim rohaniawan pembangunan, dan kita beri insentif, ya. Jadi dai pembangunan ada di desa-desa, rohaniawan pembangunan secara proporsional juga ada di mana-mana. Mereka memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan kontribusi pembangunan ini, dan mereka diberikan insentif. Berapa Bu insentif? Tadi kita 250. Tahun ini 1 juta. Tahun ini naik. Ya. Tahun ini naik menjadi 1.500.000. Ya. Jadi ini yang sudah kita lakukan sejak awal Kutim ini berdiri. Kenapa? Karena kita ingin membangun bersama-sama semua pihak, ya, semua agama, ya. Jadi yang rohaniawan tadi ada yang di Kristen, ada yang di Hindu, ada yang di Buddha, sesuai dengan proporsinya, proporsional, ya. Nah, diharapkan mereka ini menjadi corong pemerintah dalam rangka membangun di tengah-tengah masyarakat dengan pesan-pesan keagamaan dan pesan-pesan pembangunan. Diharapkan ini mampu untuk memberikan percepatan pembangunan Kutai Timur, dan kita bersyukur ternyata Kutai Timur ini begitu cepat pembangunannya dibanding dengan pemekaran yang sama pada tahun 99, kecuali Bontang. Karena Bontang dulu itu kecamatan, Sangatta ini dulu kecamatan dari Kutai, kemudian tahun 81 Bontang sudah menjadi kota administratif, tetapi pemekaran Kutai maka Bontang menjadi kota, bukan lagi Kotim. Tapi saat Kotim, Bontang lebih dulu berkembang. Nah, Kutim awalnya menjadi salah satu kecamatan dari kota Bontang, bahkan sebelum kecamatan desa dari kota Bontang. Ya Pak, di sini ini saksi sejarah di wilayah selatan ini, ya. Dan alhamdulillah sekarang berkembang pesat, ya, dengan kontribusi perusahaan batubara, kontribusi perusahaan CPO, dan sekarang kita akan meningkatkan perusahaan itu untuk membangun downstream daripada CPO. Sekarang sudah ada yang siap membangun pabrik minyak goreng di kawasan ekonomi Maloy. Hari ini juga sudah ada yang mendaftar lagi perusahaan untuk membangun pabrik margarin dari downstreamnya CPO. Ini yang ketiga. Nah, yang keempat, ya, yang keempat Bapak Ibu sekalian, kalau tadi Pak Sekum membicarakan tentang bonus demografi kita, dan memang sekarang betul
para petani-petani sayur mayur hortikultura Kutai Timur ini 80% milenial dan produksinya luar biasa. Ada yang sampai antar kota, bahkan ada produknya sampai antar provinsi, bahkan ada yang masuk ke Amerika, ke Iran, ke Hong Kong, ke Malaysia, ke Singapura, seperti pisang kepok. Ya, pisang kepok itu bahasa Indonesia. Ini kalau orang Dayak Kalimantan Timur tahu, pisang kepok tadi pisang Sabah. Ya, pisang Sabah, orang Tengaron paham, orang Kutai Barat paham, jadi pisang Sabah. Nah, sekarang ini banyak produk-produk dari kaum milenial tadi itu sudah masuk ke global market, ya. Pisang kepok plus dengan keripik pisangnya, plus dengan keripik ubi ungu, plus dengan amplangnya, plus dengan lidi kelapa sawit, itu sudah masuk ke India dan Pakistan, ya, lidi kelapa sawit. Kemudian jukut pija hari ini dipersiapkan untuk masuk ke Timur Tengah. Kemudian Kutai Timur punya nanas yang luar biasa. Ini yang baru saya sebutkan. Yang belum saya sebutkan masih banyak lagi. Seperti Sangatta Selatan ini desanya adalah desa Kelulut, penghasil madu Kelulut. Meskipun sesungguhnya madu Kelulut bukan hanya dari Sangatta Selatan, ada dari Sampuliran. Tapi rata-rata 80% milenial. Jadi Bapak Ibu sekalian, cuma saya kadangkala tidak ingin membahasakan secara sporadis. Kenapa? Karena saya paham usia saya juga sudah 60 tahun. Ya, kalau kita hanya bicara milenial, nanti mereka yang produktif. Pertanyaannya, apakah kita juga tidak produktif? Oh enggak, masih produktif, ya. Itu artinya apa? Dengan usia produktif yang sekarang kita tambah lagi, maka usia-usia kita yang sudah dewasa ini tetap memberikan kontribusi, berproduksi bersama sambil memberikan arahan kepada mereka-mereka yang mau bergerak, ya. Dan Kutai Timur sudah menunjukkan khususnya di bidang pertanian ini. Alhamdulillah. Nah, kita bersyukur. Kemudian yang terakhir dalam kesempatan ini, saya terima kasih bisa diundang di sini, ya, bisa hadir di sini, meskipun tadi kata ini saya mengambil kalimat Pak Gubernur kita, Pak Isran. Ini dipujung-pujungi bahasanya, ya, hibah dari pemerintah. Ya, memang kita memberikan hibah kepada siapa saja asal aturan syaratnya sudah dipenuhi, kita siap memberikan hibah. Dan termasuk juga rasanya kemarin yang datang Pak Arfan juga ke ruang saya, ya, tahun lalu rasanya, tahun lalu, ya, tahun lalu dia datang, ya. Inilah salah satu kontribusi kita kepada masyarakat yang mudah-mudahan ini bisa dimaksimalkan pemanfaatannya sesuai dengan maksud dan tujuan daripada hibah. Bapak Ibu sekalian, saya kira ingin sekali saya bicara banyak, tapi nanti yang bicara banyak adalah para narasumber, ya. Pak Rektor Universitas Teologi Banjarmasin, ya. Kemudian siapa lagi, Pak Pendeta Gunedi yang nanti juga akan menyampaikan sebagai narasumber di dalam diskusi maupun di dalam seminar nantinya, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa berkontribusi di dalam pergerakan kita membangun Kutai Timur ini. Saya kira mungkin ini, terima kasih atas perhatiannya, dan dengan ini kegiatan Hari Reformasi dan Hari Bapak GKE yang dilakukan dengan acara seminar dan yang lain-lain, dengan ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Ini baru penutupan nanti dong. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan pemukulan gong dan kami mengundang Wakil Sekretaris Umum Majelis Sinode dan juga Ketua Majelis yang lain untuk mendampingi pemukulan gong pada pagi hari ini. Pemukulan gong ini akan dilakukan sebanyak 3 kali. Kita akan hitung bersama, hitung mundur dari hitungan ketiga.
buat lagi sama Asia ya 3 kali ya. Siap. 8 tadi ya. Mari kita hitung bersama Bapak Ibu. Ini beberapa yang sering saya boleh. Ya. Baik, dalam hitungan 3, 2, 1. Seminar dan kegiatan lainnya, dan selanjutnya kita akan menyaksikan penyerahan souvenir. Yang pertama akan diserahkan oleh Bapak Pendeta Ardianto YBMTH kepada Bupati Kutai Timur. Dan selanjutnya akan diserahkan oleh Bapak Insinyur Yosef Palinggi STPM Link kepada Wakil Sekretaris Umum Majelis Sinode GKI. Mohon izin untuk foto bersama terlebih dahulu. Dan setelah foto bersama di depan, nanti akan bersama dengan jemaat di tempat ini. Nanti dimohon untuk berdiri di tempatnya masing-masing, dan pengambilan foto akan dilakukan oleh kamera di depan. Kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur dan juga panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih, dan selanjutnya mohon Bapak Ibu tetap bertahan. Setelah ini akan dilakukan coffee break terlebih dahulu sebelum masuk dalam kegiatan seminar. Kami mengucapkan terima kasih dan kami akhiri selamat pagi. Shalom.